Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran YouTube kami yang penuh inspirasi dan hikmah, dan saya sangat senang bisa berbagi konten yang bermanfaat dengan Anda semua. Dalam ajaran Islam, neraka dianggap sebagai tempat siksaan yang mengerikan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan jahat dan ingkar terhadap Allah. Berikut adalah beberapa hal yang harus dihindari agar tidak terjerumus ke dalam siksaan neraka. Syirik adalah perbuatan yang harus dihindari dalam agama Islam. Syirik terjadi ketika seseorang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain atau menganggap ada entitas yang memiliki sifat-sifat ilahi seperti Allah. Ini merupakan dosa besar dalam Islam karena mengingkari prinsip tauhid keesaan Allah. Penting untuk memahami bahwa Islam mengajarkan keesaan Allah yang mutlak. Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemilik segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Islam mengajarkan bahwa segala ibadah dan pengabdian hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Mengesahkan Allah dengan penyembahan kepada selainnya atau menganggap ada entitas lain yang memiliki kekuasaan yang setara dengan Allah adalah bentuk syirik yang harus dihindari. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Qs. An-Nisa, 48. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk menjaga prinsip tauhid dalam keyakinan, ibadah, dan tindakan mereka. Dengan memahami dan mengamalkan tauhid, umat muslim dapat menghindari perbuatan syirik dan mendapatkan keridhaan Allah. Dalam agama Islam, perbuatan kejahatan dan kekerasan seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penipuan, dan tindakan kekerasan lainnya sangat dilarang dan harus dihindari. Islam mendorong umatnya untuk hidup dalam perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya menjaga keselamatan, keadilan, dan menghormati hak-hak orang lain. Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi, termasuk menghormati harkat dan martabat setiap individu. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya hidup dalam perdamaian dan menjauhi perbuatan kejahatan dan kekerasan. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan alasan yang benar. Barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah dia melampaui batas dalam membunuh itu, karena sesungguhnya dia akan ditolong oleh hukum. Qs. Al-Isra, 33. Hendaklah kamu saling menolong dalam kebajikan dan takwa, dan jangan saling menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Qs. Al-Maidah, 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, tidak seorang muslim pun yang menzalimi seorang muslim, darahnya, harta dan kehormatannya adalah haram bagi muslim yang lain. Hari Muslim, Islam mengajarkan pentingnya menjaga keadilan, melindungi hak-hak orang lain, dan memelihara perdamaian di masyarakat. Umat muslim diajak untuk hidup dengan rasa kasih sayang, pengampunan, dan toleransi terhadap sesama manusia. Dengan menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan penuh kasih sayang, serta menjauhi perbuatan kejahatan dan kekerasan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam agama Islam, kebohongan dan pengkhianatan dianggap sebagai perbuatan yang harus dihindari. Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan memegang teguh komitmen terhadap orang lain. Al-Quran dan hadis mengandung banyak ayat dan petunjuk yang menekankan pentingnya kejujuran dan mengecam kebohongan, serta pengkhianatan. Beberapa ayat Al-Quran yang relevan adalah, dan janganlah kamu campur adukan yang buruk dengan yang baik, atau janganlah kamu sembunyikan yang baik itu, sedangkan kamu mengetahui. Qs. Al-Baqarah, 42. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Qs. Al-Hasyr, 18. Rasulullah Muhammad juga telah mengingatkan umatnya tentang pentingnya kejujuran dan melarang kebohongan dan pengkhianatan. Beliau bersabda, jauhilah kebohongan, karena kebohongan mengarahkan kepada kefasikan, dan kefasikan mengarahkan kepada neraka. Dan seseorang tetap berbicara jujur dan berusaha keras menjadi jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Hari Muslim, tidak beriman seseorang hingga dia menjaga janji-janjinya. Hari Tirmidzi. Dalam Islam,
Kejujuran dianggap sebagai sifat terpuji dan merupakan bagian integral dari karakter seorang Muslim. Menjaga kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan komitmen merupakan kewajiban moral yang harus dipatuhi. Menghindari kebohongan dan pengkhianatan membawa manfaat dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Kejujuran membangun kepercayaan, menjaga kedamaian, dan menciptakan ikatan yang kuat antara individu dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam agama Islam, umat Muslim dianjurkan untuk menghindari kebohongan dan pengkhianatan serta menjaga kejujuran sebagai bagian penting dari karakter dan perilaku mereka. Dalam agama Islam, maksiat dan kemaksiatan dianggap sebagai perbuatan yang harus dihindari. Maksiat merujuk pada pelanggaran terhadap perintah Allah dan melibatkan diri dalam perilaku yang diharamkan. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Beberapa contoh perilaku maksiat yang harus dihindari antara lain: minum alkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol dianggap sebagai perbuatan maksiat dalam Islam. Alkohol memiliki efek merusak pada kesehatan, mempengaruhi pikiran dan perilaku, serta mengarah pada tindakan yang tidak terpuji. Mengonsumsi narkoba. Penggunaan narkoba, baik itu narkotika maupun obat-obatan terlarang, dianggap sebagai perbuatan maksiat dalam Islam. Narkoba dapat merusak fisik, mental, dan spiritual seseorang, serta membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berjudi dianggap sebagai maksiat dalam Islam karena melibatkan keberuntungan, keserakahan, dan mengambil sesuatu dengan cara yang tidak halal. Judi juga dapat menyebabkan kerusakan finansial dan sosial. Perilaku buruk lainnya, Islam mendorong umatnya untuk menjauhi perilaku buruk seperti mencuri, berbohong, menganiaya, dan perilaku negatif lainnya yang merugikan orang lain dan melanggar nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama. Melibatkan diri dalam perbuatan maksiat dan kemaksiatan dianggap melanggar perintah Allah dan dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, mengikuti ajaran agama dengan menjauhi maksiat, dan berupaya memperbaiki diri menuju kebaikan. Dengan menjauhi maksiat dan mematuhi perintah Allah, umat Muslim dapat menjaga integritas moral, menciptakan lingkungan yang baik, dan mendapatkan keberkahan serta rahmat Allah dalam kehidupan mereka. Dalam agama Islam, kezaliman atau perlakuan zalim terhadap orang lain merupakan tindakan yang harus dihindari. Islam mengajarkan pentingnya keadilan, berlaku adil, dan berbelas kasihan terhadap sesama manusia. Allah dalam Al-Quran menyatakan pentingnya menjauhi kezaliman dan menekankan perlunya berlaku adil terhadap orang lain. Beberapa ayat yang relevan dalam Al-Quran adalah: sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Qs. An-Nahl 90. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak adil. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan memberi keterangan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Qs. An-Nisa 135. Rasulullah Muhammad juga mengajarkan perlunya berlaku adil dan menghindari kezaliman dalam hadis-hadisnya. Beliau bersabda, hendaklah kamu menjadi saksi yang adil, meski melawan dirimu sendiri, bapak atau ibumu, atau kaum kerabatmu. Hari, Bukhari dan Muslim. Janganlah kamu saling menzalimi. Hari, Muslim. Islam mendorong umatnya untuk mempraktikkan adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun politik. Memperlakukan orang lain dengan adil, menghormati hak-hak mereka, dan menghindari kezaliman adalah bagian integral dari nilai-nilai Islam. Dengan menerapkan prinsip keadilan dan berbelas kasihan terhadap sesama, umat Muslim dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, menghormati hak-hak manusia, dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Perlakuan adil adalah cerminan dari ketakwaan dan kesalehan dalam agama Islam. Dalam agama Islam, mengasuh rasa benci, dendam, dan permusuhan dalam hati adalah perilaku yang harus dijauhi. Islam menganjurkan umatnya untuk memaafkan, berdamai, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Islam mengajarkan pentingnya cinta, kasih sayang, dan perdamaian di antara umat manusia.
Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa memaafkan dan berdamai adalah tindakan yang dianjurkan. Beberapa ayat yang relevan dalam Al-Quran adalah, dan jika kamu memaafkan dan tidak mempermasalahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS At-Tagabun 14. Dan barang siapa yang berbuat kesalahan atau berdosa kemudian melemparkan kesalahan atau dosanya itu kepada orang yang tidak bersalah, kemudian dia berdiam diri dari mengakui kesalahan atau dosa yang telah diperbuatnya, maka sesungguhnya dia telah mengambil dosa yang besar. QS An-Nisa 112. Rasulullah Muhammad juga mengajarkan pentingnya memaafkan dan berdamai dalam hadis-hadisnya. Beliau bersabda, orang yang tidak memaafkan orang lain, Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Hari, Bukhari dan Muslim. Mukmin yang kuat adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Hari, Ahmad. Islam mendorong umatnya untuk mengatasi perasaan benci, dendam, dan permusuhan dengan memaafkan dan berusaha membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Memiliki sikap toleransi, saling menghormati, dan memperlihatkan kasih sayang adalah nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Dengan memaafkan dan berdamai, umat muslim dapat menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian, harmoni, dan persaudaraan. Memaafkan juga membawa manfaat pribadi, seperti menghilangkan beban emosional dan mendapatkan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, dalam agama Islam, umat muslim diajak untuk menjauhi kebencian, dendam, dan permusuhan, serta menggantinya dengan cinta, kasih sayang, dan sikap memaafkan. Dengan demikian, mereka dapat mencapai kedamaian dalam diri sendiri dan menciptakan kedamaian dalam hubungan dengan sesama manusia. Dalam agama Islam, mengabaikan kewajiban agama merupakan perilaku yang harus dihindari. Islam menekankan pentingnya menjalankan ibadah dan melaksanakan kewajiban agama dengan penuh kesungguhan. Beberapa kewajiban agama yang harus dijalankan oleh umat muslim antara lain. Salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan 5 kali sehari semalam oleh umat muslim. Salat adalah sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, memperkuat hubungan spiritual, dan meningkatkan ketakwaan. Puasa merupakan kewajiban berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan bagi umat muslim yang telah mencapai usia balik dan memiliki kondisi fisik yang memungkinkan. Puasa adalah ibadah yang melatih kesabaran, menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan puasa, serta meningkatkan kesadaran akan kebutuhan orang yang kurang beruntung. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kekayaan kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan masyarakat yang terpinggirkan. Zakat merupakan bentuk redistribusi kekayaan yang memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan. Haji adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan mental untuk melakukan perjalanan ke Makkah sekurang-kurangnya 1 kali seumur hidup. Haji merupakan ibadah yang melibatkan rangkaian ritual yang mengingatkan umat muslim akan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Mengabaikan kewajiban agama berarti mengabaikan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim dan melanggar perintah Allah. Melaksanakan kewajiban agama merupakan bentuk pengabdian dan takwa kepada Allah, serta merupakan upaya untuk memperkuat hubungan dengannya. Dengan menjalankan ibadah dan melaksanakan kewajiban agama dengan penuh kesungguhan, umat muslim dapat memperoleh keberkahan, pertumbuhan spiritual, dan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menghormati dan melaksanakan kewajiban agama sebagai bagian integral dari praktik kehidupan mereka. Dalam agama Islam, keangkuhan dan kesombongan adalah perilaku yang tidak disukai. Islam mengajarkan pentingnya memiliki sikap rendah hati, menghargai orang lain, dan menghindari sikap sombong. Allah dalam Al-Quran mengingatkan umat manusia untuk menjauhi sikap sombong dan menyombongkan diri. Beberapa ayat yang relevan dalam Al-Quran adalah, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. QS Al-Isra 37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan dapat mencapai ketinggian gunung-gunung. QS Luqman 18. Rasulullah Muhammad juga mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan menghindari kesombongan dalam hadis-hadisnya. Beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memiliki seberat biji sawi kecil di hatinya dari kesombongan. Hari,
Muslim, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Hari Muslim, Islam mendorong umatnya untuk memiliki sikap rendah hati, menghormati orang lain, dan menjauhi sikap sombong. Mengakui bahwa segala kelebihan dan prestasi yang kita miliki berasal dari anugerah Allah, serta menghargai keberagaman dan kontribusi orang lain, merupakan bagian integral dari nilai-nilai Islam. Dengan menjauhi keangkuhan dan kesombongan, umat Muslim dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan saling menghormati, kerjasama, dan persaudaraan. Sikap rendah hati juga membantu kita untuk terus belajar, berusaha memperbaiki diri, dan mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam agama Islam, umat Muslim diajak untuk menjauhi keangkuhan dan kesombongan, serta menggantinya dengan sikap rendah hati, kerendahan hati, dan penghargaan terhadap orang lain. Dengan demikian, mereka dapat mencapai kedamaian dalam diri sendiri dan memperoleh keberkahan dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Dalam agama Islam, ketidakadilan adalah perilaku yang harus dihindari. Islam mendorong umatnya untuk berlaku adil dan memperlakukan orang lain dengan kesetaraan. Allah dalam Al-Quran menyatakan pentingnya berlaku adil dan menjauhi ketidakadilan. Beberapa ayat yang relevan dalam Al-Quran adalah: Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih berhak terhadap keduanya daripada kalian. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu hatimu dalam berlaku tidak adil. Dan jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Khabir akan apa yang kamu kerjakan. Qs. An-Nisa, 135. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang selalu menegakkan keadilan sebagai saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih berhak terhadap keduanya daripada kalian. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak adil. Dan jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Khabir terhadap apa yang kamu kerjakan. Qs. An-Nisa, 135. Rasulullah Muhammad juga mengajarkan pentingnya keadilan dalam hadis-hadisnya. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabbmu itu satu, dan Bapakmu itu satu. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab terhadap orang non-Arab, atau orang non-Arab terhadap orang Arab, atau kulit hitam terhadap kulit merah, atau kulit merah terhadap kulit hitam, kecuali dengan takwa." Hari Ahmad, jauhilah ketidakadilan, karena ketidakadilan itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hari Muslim, Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antar manusia, tanpa memandang suku, ras, warna kulit, atau status sosial. Memperlakukan orang dengan adil, menghormati hak-hak mereka, dan menjauhi segala bentuk ketidakadilan adalah ajaran yang ditekankan dalam Islam. Dengan mempraktikkan keadilan, umat Muslim dapat menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan damai. Sikap adil juga mencerminkan ketakwaan kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dan berbuat kebajikan. Oleh karena itu, dalam agama Islam, umat Muslim diajak untuk menjauhi ketidakadilan dan memperjuangkan keadilan serta kesetaraan dalam hubungan antar manusia. Penting untuk diingat bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menghindari perbuatan dosa dan melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran agama. Dalam Islam, ada kesempatan untuk bertobat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.